Selamat sore, salam Hyper Grace. Haleluya, salam Hyper Grace. Selamat Hari Raya Natal yang merayakannya. Pada sore hari ini saya akan membawakan judul, kita akan belajar bersama pesan tersembunyi dalam silsilah Adam. Nanti bacaan utamanya ada di Kejadian pasal 5. Ya, ternyata ada rahasia di dalam silsilah ini. Kita masuk di intro dulu, Pastor. Seperti kita tahu, di dalam nama-nama dalam Alkitab sebetulnya punya banyak arti, dan ada yang artinya beberapa bahkan. Tetapi intinya nama-nama dalam bahasa Ibrani itu ada arti masing-masing. Seperti Yehosua Masiah atau Kristus artinya apa? Yang diurapi. Nah, itu saja sudah ada artinya. Nah, ini nama-nama ini juga ada. Ada yang masih tahu Adam artinya apa? Adam tanah atau juga manusia sebetulnya ya. Nah, nanti kita akan melihat itu. Ternyata di dalam silsilah Adam, nanti kita cuma sampai itu saja. Itu ternyata ada arti-artinya, dan nanti itulah yang akan kita pelajari bersama-sama di sini. Kita akan pakai gayanya sedikit beda di bagian depan, di bagian awalnya. Nanti kita akan lihat, kita ikuti saja bagaimana ini semua kita akan bersama-sama menemukan arti yang dirangkaikan dari nama-nama tersebut. Jadi ini sangat-sangat menarik. Untuk itu kita akan bekerja sama. Boleh slide, Pastor? Nah, ini dia. Sementara saya blur dulu. Ini ada foto-fotonya, ada nama-nama. Foto tentu tidak persis, tetapi kira-kira ada seperti itu. Slide berikut, Pastor. Nah, kita akan tugas kelompok. Klik pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok tadinya saya pikir ini kalau di luar Pastor Mansai dan saya, ini bisa keluarga Elim. Kan hanya ada 2 kelompoknya, keluarga Elim dengan keluarga Sepang. Tapi kayaknya itu nanti, ya gimana kan diperasakan gitu. Nah, jadi saya minta kerjasama, semua akan berpartisipasi kecuali Pastor Jerry supaya ini komplit. Jadi saya minta Brother Stanley dengan Brother Mansai Suten. Siapa menang, siapa kalah. Ibu-ibu Suten, anak-anak Suten. Yang menang dengan yang menang, yang kalah dengan yang kalah. Ingat-ingatnya masing-masing ya. Oke. Ya, dengan Kenso. Jadi jangan di dapur-dapur sana. Boleh Suten dari jauh. Suten dari jauh? Ya. Kita jempol. Kita jempol. Suten Cina. Sana tunjuk. Kita Sudah? Nah, oke. Kita bagi 2 kelompok ya. Yang kelompok menang di sana, yang menang, kecuali Pastor Jerry dengan saya. Yang menang kumpul di sana. Siapa yang tadi menang? Oh tuh, 1, 2, 3. Benar. Oke, kumpul di sana. Yang kalah di sini Jo. Karena memang mesti kerjasama. Oke. Jadi komplit ya. Ada bapak, ibu dan anak ini dia. Sana yang di sana itu tukang komputer. Oke, sudah ya. Nah, tolong klik. Sudah, pembagian kelompok sudah. Kita lihat, klik Pastor. Pembagian tugasnya. Nah, apa tugasnya? Klik Pastor. Kelompok 1 itu kelompok yang menang. Berarti sana ya. Kelompok 1, buatkan silsilah Adam sampai Mahalaleel. Belum dengar kan? Oh, makanya orang akan berkenalan di sama-sama. Di sana juga kita sarankan supaya boleh bertiga kumpul. Terus klik Pastor. Kelompok 2 yang kalah sini. Ini bukan kalah menang tapi cuma pembagian kelompok yang bisa. Makanya saya tulis kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 juga. Nah, kelompok 2 tugasnya buatkan silsilah dari Yared sampai Nuh. Oke. Bahannya ada di kitab Kejadian pasal 5. Klik lagi, Pastor. Setelah dibuatkan silsilahnya, jadi ketik juga di HP kan boleh. Tidak perlu ini. Pokoknya nanti ada yang tukang ketik di situ. Terus tugas ketiga, bagian C. Setiap kelompok harus menemukan arti nama setiap tokoh. Tadi sudah dikasih contoh ya, Adam. Adam artinya apa gitu. Oke, tolong perhatikan baik-baik yang C. Temukan arti nama setiap tokoh. Bila ada lebih dari 1 arti, maka tuliskan saja semuanya. Ya, singkat-singkat saja. Oke, sampai sini jelas ya.
Klik lagi, Pastor. D. Tuliskan referensi ayat di mana arti nama tersebut ditemukan. Jangan lupa nama itu dalam bahasa Ibrani. Jadi boleh pakai My Bible atau mau cari di ayat Alkitab juga boleh. Saya akan pinjamkan kelompok sana, kelompok menang. Soalnya tidak ada kan pakai kita pakai My Bible sini. Soalnya lebih gampang. Oke, sampai di situ. Waktunya berapa lama? 15 menit saja. Jadi harus cepat-cepat. Tunggu ya, tunggu sebentar. Saya mau kasih contoh dulu. Saya mau kasih contoh, ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 5 ayat 3. Oke. Boleh kita baca sama-sama Kejadian 5 ayat 3 ya. 1, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Lanjut. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Oke, ada yang bisa melihat ada sesuatu yang aneh di ayat 3 dan 4. Anehnya di mana? Sebelum kita masuk dalam kerja kelompok. Ada yang lihat ayat 3 dan 4 keanehannya apa? Lupakan umur. Saya udah kasih clue. Lupakan umur. Rupa dan gambarnya. Oke, belum. Bukan itu yang dimaksud. Kenzo, bisa lihat apa bedanya? Sarjana hukum harus jeli. Ada bedanya antara ayat 3 dan ayat 4. Ibu-ibu, Pak Gem, Pastor Mansai, apa yang aneh di situ? Ada suatu keanehan atau inkonsistensi? Itu yang ada. Ayat 3 dan 4. 130 dengan Oh, bukan mengenai umur. Memperanakan seorang laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya apa? Anehnya apa? Kan Anehnya wajar. menurut rupa dan gambar. Ya, oke. Terus memperanakan anak laki atau perempuan kan masih wajar. Anehnya apa? Atau saya kasih lagi clue-nya. Inkonsistensi. Ada ketidakkonsistenan antara ayat 3 dan ayat 4. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, Oke. diberi nama Set. Oke. Tapi setelah memperanakan Set 800 tahun, Nggak percuma. Bukan di umurnya. Lanjut lagi. Ada lagi sodekat. Ken. Sodekat. Pak Gem ada? Pastor pokoknya nggak boleh ikut serta. Tukang komputer soalnya. Ada yang tidak konsisten antar di ayat 3 dan ayat 4. Oh. Apa? Sesji? Memperanakan seorang laki-laki dan dibawa memperanakan anak-anak lelaki. Ya, terus apa? Tidak konsistennya di mana? Oke, saya bantu saja ya langsung supaya selesai ya. Kan boleh lanjut di mana? yang menurut rupa dan gambarnya. Bukan begini. Oke, kita lihat ayat 3. Ada nama anak nggak di situ? Ada Set. Set. Ayat 4 ada nama anak nggak di situ? Enggak. Selain Set. Laki-laki dan perempuan. Nah, itu dia tidak konsistennya. Jadi kenapa di sini disebutkan mana tadi Set? Toh ada nama Set. Tapi yang di sini kok cuma anak-anak lelaki dan perempuan. Di situ tidak konsistennya, bukan? Apakah anaknya cuma itu? Cuma si Set? Kan ternyata ada lagi anak toh, lelaki dan perempuan. Tapi kenapa tidak disebutkan? Nah itu, ya. Jadi di situ tidak konsisten. Jadi pesan saya ternyata hanya orang-orang tertentu yang namanya disebutkan di pasal 5 ini. Nanti akan ditemukan lagi seperti itu. Memperanakan laki-laki lagi bla 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 dan seterusnya. Lupakan saja yang ada namanya tadi yang dicari. Jelas ya? Oke, Pastor, kita kembali ke slide tadi dan kita masuk waktunya supaya tidak lama-lama. Jadi kalau belum ketemu nama, skip aja ayat-ayatnya. Oke, waktunya 15 menit dari sekarang. Saya serahkan My Bible karena di sana juga bisa dilihat arti-artinya. Silakan. Kembali masuk ke kelompoknya. Ya, masuk ke kelompok 15 menit. Tulis tugas. Ya, nggak apa-apa. Ini akan tetap ada di sini. Belum klik back Pastor pleno satunya belum Pastor. Ya. Oke, 15 menit dari sekarang. Oke, tugaskan salah satu jadi tukang ketiknya.
15 menit ya. Saya tunggu 15 menit. Boleh pakai, terserah, yang penting nanti sampai ada ayat referensinya ya. Jadi gini, Adam, the ayat sampai ayat referensi loh yang D. Terus si set di mana ayat referensinya? Oh iya. Masih di atas. Kenapa dia? Oke, pokoknya mesti ada sekretaris, tunjuk sekretarisnya. Ya, lihat sampai pada versi soal sih. Yaret, misalnya. Yaret, artinya apa? Ayatnya mana? Gitu. Sudah 55 dapat? Sudah. Ada 5 loh. Kan sampai. Adam sampai Mahalalika. Oke. Artinya sudah? Artinya sudah dapat? Sudah. Ayat referensinya sudah dapat? Sudah ya? Ini tugasnya jadi nama, arti, ayat referensinya. Oke. Ya sudah, kalau gitu tunggu saja, kita tunggu kelompok yang sebelah sini. Catat, mau di HP, mau di mana-mana. Artinya keturunan atau Tadi terang kelompok apa? turun. Kelompok 1. Makanya cuma dibilang kelompok 1. Ini katanya Ya terang kelompok. Siapa di referensi? Referensi ayat. Referensi kan mana? Dari setiap nama. Kan gitu kan? Iya, jarak berarti persen. Apa? Persen, batu. Menurun, maksudnya Turun menurun. dari 1 sampai 10. Oke, buat apa lagi? Masih ada? Ayat sedang. Ayat. Ayat kan di mana saja. Kalau di Alkitab nggak tuliskan. DPA Tulis dari nggak mana? ada. Betul. Tadi ayatnya harusnya ada. Di Cuma ayat. 15. Coba dari 15. Apa dia maksud? Mana? Ayat 15. Sama lagi hidupnya. Kok 5 3 menit. 65 tahun memperanakan doa. Yang khawatir ya, waktu zaman. Tulis ada artinya. Enggak, tulis Cuma Yaret dari darat misalnya. Lalu habis Yaret dia Digo. Habis siaret apa tuh Kak? Enok. Enok. Enok berarti Helikas. Dedikasi. Berdedikasi. Apa ya? Berdedikasi, dibuktikan, dulu. Ya boleh semuanya, boleh mana yang disetujui, yang dianggap paling Guru mirip. makanya dia mengajar. Dedikasi apa? Dibuktikan. Kejadian 18. Ini kalau Habis Hemot. orang dari Tombak Cuma itu. ada loh. Enggak, Tombak. Manusia Tombak. Habis doang. Amek. Berhancur, berkuasa, pemuda kuat dan yang berdoa. Dia pakai yang berkuasa. Berkuasa. Kalau itu tadi Metusela
manusia bersenjata. Kalau lu bukan benar tidak bicara, kata beristirahat. Nah itu 600 kali. menit masih panjang. Ada, makanya baca. Karena yang kelompok 1 sudah, tinggal tunggu kelompok 2 ya. Masih yang baru 6 menit lebih. Tapi kalau sudah selesai sebelum 15 menit, boleh lapor. Sudah. Sudah? Ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di klik, Pastor tolong. Sekarang pleno. Pleno artinya kita bertemu kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Ya, kita pleno kelompok 1 dan kelompok 2. Baik. Sudah ya. Kita lihat sebentar di sini. Kita akan pleno, artinya nanti akan dilaporkan kelompok 1 dan kelompok 2. Kita mulai dengan kelompok 1. Adam artinya apa? Adam artinya manusia atau tanah merah. Oke, manusia ya. Kita ambil manusianya. Ditemukan di mana? Di Kejadian 5 ayat 3. Oke, 5 ayat 3. Terus Adam memperanakan siapa? Set. Artinya? Set itu artinya ditetapkan atau diberikan. Ditetapkan atau diberikan. Oke, Di Kejadian 5 ayat 6. 5 ayat 6. Lalu Baru memperanakan Enos. Enos artinya? Yang artinya adalah manusia yang fana. Oke, Itu di Kejadian 5 ayat 9. ayat 9. Lanjut. Baru memperanakan lagi Kenan. Kenan. Kenan itu adalah Mahalalel. Mahalalel itu anaknya. Artinya? Artinya, Ya, Kenan artinya kepemilikan yang dimiliki atau diperoleh. ya yang diperoleh. Kita klik yang diperoleh ya. Terus Kenan memperanakan? Kenan itu di Kejadian 5 ayat 9. Oh ya, oke. Baru Kenan memperanakan Mahalalel, Ya, Mahalalel yang artinya pujian bagi Allah. ujian bagi Allah. Di Kejadian 5 ayat 12. Oke, bagus. Kita sekarang lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 mulai dari Yaret, Yaret artinya? keturunan atau turun temurun. Oke, Kejadian 5 ayat 15. 5 ayat 15. Lanjut, Setelah itu Memperanakan? Henok, Henok. yang berarti dedikasi atau guru atau berjalan dengan Yahweh. Berjalan dengan Yahweh, atau ada yang lain bilang bergaul dengan Yahweh. Oke, lanjut. Bagus. Kejadian 5 ayat 18. Ya. Berikut, Kemudian memperanakan Metusalah, itu salah. yang berarti manusia bersenjata atau orang dengan tombak. Oke, Kejadian 5 ayat 18 dan 23. ya. Metusalah memperanakan? Memperanakan Lamek, yang berarti berkuasa atau yang berdoa atau orang yang berkuasa. Ya, atau perkasa. Di mana? Ditemukan. Kejadian 5 ayat 25 dan 31. Oke. Lamek memperanakan Nuh, Nuh. yang berarti beristirahat atau benar, tidak bercela, sama bergaul dengan Allah. Oke. Dengan Yahweh. Itu agak Kejadian sedikit. 5 ayat 9, Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 7 ayat 6, dan Kejadian 9 ayat 29. Ya, terima kasih untuk kedua kelompok. Sekarang kita, Pastor tolong klik, kita lihat ini tadi. Ini adalah silsilah atau genealogi ya.
namanya. Di sini agak kalau mau lihat bisa ke sini mendekat saja karena kita akan banyak lihat slide nanti. Sudah ada panjang kok slide-nya tapi kumpul di sini. Ada juga di sebelah sini. Boleh? Atau lampunya yang sebelah sini boleh dimatikan ya. Tombol sebelah kiri Pak Gem. Oke, supaya dia lebih tajam. Oke ya. Jadi ini Adam, Set, Enos, Kenan, naik ke sana. Kenan, Mahalaleel, terus ini Yared, ya, Yared, Henokh, Metusalah, Lamek dan juga Nuh. Lalu ada 3 anaknya ya, tapi ini tidak digunakan mereka. Sem, Ham dan Yafet. Nah, dari arti-arti tadi ini ada arti yang sudah dituliskan, ada manusia pengganti, ini manusia fana, lalu yang diperoleh, terus pujian Allah atau pujian bagi Allah tadi ada turun atau keturunan, pakainya turun. Kemudian ada Metusalah yang dibilang umurnya terpanjang, tapi juga ada arti lain. Lamek artinya perkasa. Nuh itu dia dibilang jabatannya aja pembuat bata. Ini Kenan sama ya supaya nyambung. Oke, kita klik lagi Pastor. Nah, kira-kira ini tabelnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya bacakan ya, karena di sana agak jauh. Sambil saya tunjukkan. Jadi ini Adam, manusia atau dari tanah ayatnya. Terus penjelasan Alkitabiahnya, manusia dibentuk dari debu atau tanah. Kita nanti fokus di sininya saja. Lalu Set artinya pengganti ataupun yang ditetapkan. Kemudian Enos itu manusia fana atau fana atau lemah boleh. Terus Kenan artinya yang diperoleh atau yang didedikasikan. Terus Mahalaleel itu pujian Allah, pujian kepada Yahweh ya. Kemudian klik Pastor yang ke-6, kita masuk ke turunannya. Mahalaleel memperanakan Yared. Artinya turun tadi ya, ada di kelompok 2 bilang ada turun menurunkan gitu. Terus Henokh itu yang didedikasikan atau juga yang bilang bergaul dengan Allah. Tapi kita nanti ambil yang didedikasikannya ya. Lalu ada Metusalah, artinya ketika ia mati datanglah sesuatu. Ada yang bilang datangnya hukuman karena ternyata habis Metusalah nanti tidak lama air bah. Konon katanya. Lamek itu artinya kuat ataupun kekuatan. Dan yang terakhir Nuh adalah kelegaan ataupun penghiburan. Nah itu artinya. Ini jadi di sini kita tidak menggeluti arti secara sintaksis ya, tetapi secara teologis. Alkitabnya tetapi juga tidak dogmatis. Tolong Pastor klik lagi. Ya klik beberapa kali Pastor. Terus pembagian kelompok sudah, pembagian tugas kelompok 1, kelompok 2 tadi kan sudah centang. Pleno 1 sudah ya. Nah sekarang yang keempat. Sekarang tugas masih di kelompok, kembali ke kelompok lagi masing-masing. Sudah tadi? Ya. Sudah. Sudah siap. Oke. Sudah. Sekarang tugas yang keempat adalah rangkaikan semua arti nama tersebut menjadi satu kesatuan bermakna. Jadi terserah. Ini sangat-sangat subjektif. Ya. So feeling atau soba upit. Mbak Upit kan? Sekretaris yang Mbak Upit. Oke. Boleh? Mesti balik tuh. Ini mesti balik kan? Oke. Oke, itu lagi Pastor kasihan. Mesti balik kata. Klik backklik. Backklik. Terus sampai yang tabel tadi. Ya, stop sampai di sini. Ini kan yang kelompok 2 punya. Nah, mesti balik kan yang mau gabung. Nah, ini kan cuma tugas kelompok. Jadi yang kelompok 2 kan cuma ini. Dari Yared sampai Nuh. Jadi satu. Supaya selesai kalimat. Ini cuma sampai sini dulu. Oh, Cuma sampai sini dulu. Iya, bikin dulu. Di sana sudah kelar. Karena Mbak Upit orang. keturunannya Baspi. dideskripsikan. Oke, coba orang dengar Baspik itu. Oke. Pastor orang dengar dari kelompok 2, Pastor Mansai silakan. Keturunannya didedikasikan untuk mati dengan kekuatan memberi kelegaan. Oke. Coba diulangi sambil teman-teman semua mendengarkan. Ini menarik, ini bagian kedua ya. Oke, tolong ulang lagi Pastor Mansai. Keturunannya didedikasikan untuk mati yang memberi kekuatan, mati dengan kekuatan memberi kelegaan penghiburan. Ini kok bukan kekuatan, powerful apa itu? Jadi kuat sekali kan? Kuat, ini ada kuat atau kekuatan kan ada ketika ini pakai yang ini. didedikasikan untuk mati
tetapi dengan kekuatannya memberi kelegaan dan penghiburan. Oke, terima kasih. Kelompok satu silakan arti rangkaiannya. Artinya Mundur, mundur. manusia yang ditetapkan sebagai manusia fana yang dimiliki sebagai pujian bagi Allah. Oh, bukan. Ada Oke. satu pengganti yang harus keluar. Itu pengganti. Oke, Pastor tolong satu kali backklik satu kali. Oke, ya. Ini ada pengganti. Oke, coba lagi dirangkai. Pastor Mansa bilang harus ada kata pengganti karena kan ada set di sini. Setnya jangan dikasih keluar. Ya, setnya kan masih dalam silsilah, jangan kasih keluar dari kartu keluarga. Ditetapkan Oke, ya atau ditetapkan. Oke, silakan kalimatnya. manusia pengganti yang ditetapkan. Lanjut saja dulu. Manusia yang ditetapkan sebagai manusia fana yang dimiliki pujian bagi Allah. Oke, boleh Pastor Mansa. Kira-kira begitu. Ya, oke. Sekarang klik banyak-banyak Pastor. Manusia. Kita coba lihat ya. Boleh lah. Kira-kira begitu. Oke, nah stop. Nah, ini kira-kira ini kata-kata kuncinya yang rangkaian arti yang disarankan atau kata-kata kunci. Jadi ada kata di sini manusia yang ditetapkan tadi ya Mas Mansa itu. Ini Adam. Ini siapa tadi? Seth. Oke. Enos, Kenan. Yang paling panjang namanya. Mahalaleel. Ya, jangan leel karena E-nya 2 ya. Kurang baca. Mahalaleel karena L-nya itu yang Allah. Ya, Mahalaleel. Turun Yared, Oke, bagian sini Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh. Klik lagi Pastor tolong. Lagi. Nah, ini kalau mau secara simpel itu Pastor kebanyakan. Kalau mau secara simpel ya, kalau mau diperas kira-kira artinya begini. Manusia fana kan butuh keselamatan. Lalu Allah turun, Tuhan turun dalam bentuk kenosis ya, dan kematian di salib yang membawa kelegaan atau keselamatan dan penghiburan. Kalau mau diperas sekali, tapi ini arti satu-satu ini tadi. Ini kelompok 1, lalu ini kelompok 2-nya ya. Nah, kita lewati saja karena ini hanya gambaran sepintas. Klik lagi Pastor, tolong. Masih dalam rangkaian arti. Ada 2 yang ditawarkan di sini. Yang pertama, kira-kira ya, kalimatnya lebih kurang mirip-mirip dengan yang teman-teman sudah sebutkan tadi. Jadi kalau kelompok 1 dan 2 dicampur, kira-kira manusia yang ditetapkan fana dan diperoleh pujian Allah turun yang didedikasikan. Jadi dan diperoleh pujian Allah turun yang didedikasikan, kematian membawa kekuatan dan kelegaan. Atau yang nomor 2 Pastor, klik lagi. Lagi Pastor, klik lagi. Nah, manusia, ini saya berusaha supaya lebih lemas lagi. Manusia yang ditetapkan meski fana melalui pujian Allah yang turun, yang dikhususkan melalui kematian membawa kelegaan. Jadi artinya tidak jauh dari yang teman-teman sudah rangkaikan, karena tinggal beda-beda tipis saja. Yang penting kita melihat makna keseluruhannya. Kemana kita akan bawa? Coba tolong klik Pastor, kemana akan dibawa? Oke, stop sampai sini dulu. Makna nama dalam kitab Kejadian pasal 5 tentang silsilah keturunan Adam bukan sekedar arti kata tetapi pesan iman. Di sini saya mengingatkan kita, saya bawa kita kembali ke pasal sebelumnya, yaitu pasal 3. Mengenai apa pasal 3? Mengenai 2 minggu lalu atau kapan hari yang saya bawakan itu loh. Mengenai misteri kejatuhan manusia yang pertama, bagaimana sistematikanya tadi Pastor bilang misteri secara sistematis menyerang kita. Nah ini kan juga masih ingat ya beberapa minggu yang lalu bagaimana ketika di Taman Eden, dan ini kan mengenai kejatuhan di Taman Eden itu pertama kalinya misteri bicara ke manusia untuk pertama kali saja dia mulai menyesatkan ini itu intinya. Terutama di yang pasal 3 ayat 15 itu dikatakan proto-evangelium. Biasanya dikatakan proto-evangelium, artinya kabar baik yang pertama. Begitu Adam dan Hawa, ciptaan ataupun anak-anak Yahweh, jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Yahweh? Dengan memberikan baju dari kulit binatang, apa yang dilakukan? Segera
menyelamatkan mereka dengan perumpamaan darah. Jadi ini protoevangeliumnya yang segera dibuatkan kayak master plan-nya di pasal 5 ini melalui nama-nama yang tadi kita bongkar semuanya. Ternyata dari keturunan Adam sampai Nuh itu dibuatkan. Apa sih yang terjadi? Lalu yang terjadi itu harus diapakan? Ternyata harus ada kematian yang membawa kelegaan, membawa penghiburan, membawa penyelamatan. Jadi ini sebenarnya ada benang merah, entah kebetulan atau enggak dengan apa yang saya bawakan lagi. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari protoevangelium di Kejadian 3 pasal 15. Ketika dimulai diadakanlah permusuhan antara keturunannya si ular dan keturunan wanita ini. Itu kan protoevangeliumnya. Bahwa keturunan si ular itu akan meremukkan tumit, tapi keturunan si wanita akan meremukkan kepala ular. Itu kan yang menggambarkan nantinya karya penyelamatan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini kira-kira sedikit spill-nya lagi, kira-kira skenario-nya akan seperti apa? Bahwa harus ada kematian, tapi kematian yang dengan kekuatan harus datang, kenosis, makanya tadi kita singgung, yang membawa kelegaan, membawa penghiburan kepada kita semua. Jadi ini ada pesan iman ternyata di kitab Kejadian pasal 5. Klik lagi, Pastor. Jadi silsilah ternyata bukan daftar biologi semata di pasal 5 minimal ya, tetapi merupakan kesaksian rencana keselamatan Allah, atau kita katakan kesaksian rencana keselamatan Tuhan Yesus sendiri. Makanya tadi kita sudah mendapati bahwa ada nama-nama yang lain, nama anak-anak atau nama keturunan yang lain ternyata tidak perlu disebutkan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara-saudari teman-teman sekalian baca keseluruhan pasal 5, itu banyak yang tidak disebutkan nama-namanya. Gitu. Di dalam pasal 5 ini. Tetapi dari nama-nama yang ada nama-nama yang disebutkan ternyata punya arti. Jadi bukan sekedar disebutkan begitu saja. Oke. Tadi Pastor sudah klik ucapan terakhir, klik terakhir. Sudah ada ucapan terima kasihnya ini dan digunakan William Tan ya, itu salah satu fotografer terkenal internasional, dia berasal dari Singapura. Ini fotonya dia. Sebenarnya kalau foto aslinya lebih bagus kalau lihat di layar komputernya lebih tajam. Ini foto digunakan. Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, cukup pendek karena bukan sekali lagi juga bukan kebetulan. Tadi waktu sebagian besarnya juga sudah diisi dengan kesaksian-kesaksian kaleidoskop. Jadi kali ini cukup pendek, tapi kita ambil bentuk yang agak berbeda ya. Ada interaksi di sini dari kelompok kita. Terus juga memang waktu menyiapkan ini saya ingat-ingat yang Pastor keluarkan ini, silsilah ini. Saya ingat oh ini ada silsilahnya. Jadi mungkin bagus abis ini kita lihat lagi khusus untuk dari Adam sampai Nuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga kita semua terinspirasi. Saya sendiri terinspirasi bahwa sekali lagi kita sudah membuktikan bersama-sama bahwa dari awal dari kitab Kejadian saja sudah ada rencana Tuhan Yesus di sana dan ada Tuhan Yesus sendiri yang merencanakannya. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih dan semuanya tentu saja bukan sepenuhnya dari saya hanya berusaha merangkaikannya dan mengkajinya serta menyajikannya supaya bisa kita nikmati bersama-sama untuk lebih dalam mengenal lagi betapa luar biasanya kasih karunia melimpah-limpah dari Bapa Yesus sendiri. Haleluya. Amin. Silakan apakah Pastor Jerry atau yang lain mau menanggapi. Silakan. Boleh salah. Ini bukan bertanya, ini bukan apa, cuma memberikan